Aduh, aduh. Gendong. Berubah kabeh. Action, action. Oke, action. Makanya Bang. Dia kalau saat musim kering dan nggak ada air, kayak apa ya? Kayak ini ya, nggak kayak rusak banget gitu loh, iris gitu buat iris banget. Ya Allah, segitunya gitu. Jadi ya memang kayak gini keadaannya. Ini kalau misalkan kita nggak apa itu namanya campur ya, ini udah habis semua, nggak ada yang sana. Udah di atas sana. Kayaknya udah nggak bertahan. Ya, karena pertumbuhan langsung ke panas, nggak bisa dipakai. Jadi ya, hanya berharap bumbunya aja yang bisa bertahan. Sini. Ya, di sini kami sedang membuat tepung gaplek. Nah, bahan yang dibutuhkan itu ada, yang bahan utama yaitu ada gaplek. Nah, gaplek seperti ini. Ini namanya gaplek, yaitu singkong yang dikeringkan. Singkong dikupas lalu dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan itu, nanti setelah kering seperti ini kita kerik lagi supaya bersih. Nah, setelah dikering sudah bersih seperti ini, tinggal kita tumbuk. Nah, alat untuk menumbuk ini namanya alu, dan yang ini namanya lumpang. Ya, lesung. Mur. Nikmatin aja. Ya, bener. Mau berat rambut, ya. Makanan pokok di desa kami ini selain nasi kan ada yang namanya tiwul tadi. Nah, mengapa kami mengolah gaplek menjadi tepung tiwul? Karena ini merupakan bahan yang mudah didapat dan tidak mahal gitu loh. Jadi bahan yang mudah didapat dan kami juga menanam sendiri, tidak perlu beli, tidak perlu biaya. Tujuan kami mau seperti ini kan mengoptimalkan bahan pangan yang di desa ini gitu loh. Nama saya Dian Widono. Saya sebagai teman bagi anak-anak dan sebagai ibu juga bagi anak-anak di sekolah dasar. Kami yang mengutamakan untuk menggali potensi dan permasalahan yang ada di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh. Jadi setiap desa, setiap wilayah itu pasti itu punya potensi. Jadi di desa ini orang kalau dengar Gunung Kidul itu stigmanya adalah satu tandus, dua kering, tidak ada air, tiga kemudian kars, terdiri dari pegunungan kars, urbanisasi, mungkin kemiskinan, seperti itu. Dan itu memang realitanya. Banyak anak-anak muda yang berusia remaja, bahkan mulai dari 15 sampai usia produktif 40 tahun, itu sudah meninggalkan desa. Kami memutuskan untuk menjadi sekolah pagesangan dan banyak menekuni di bidang pertanian dan wirausaha tani. Itu juga tidak terlepas dari diskusi dengan anak-anak. Gitu. Kami menggali potensi bersama dan kami menemukan bahwa sebenarnya potensi terbesar di desa ini adalah budaya bertani. Karena apa? Meskipun orang bilang tanah kami tambah,
masih bisa menanam dan cukup selama setahun gitu. Kita makan selama setahun dan selama ini belum terdengar kelaparan dari Gunung Kidul dan harus disuplai. Semua hasil pertanian itu dimakan gitu. Ke sekolah Pagesangan. Sekolah Pagesangan itu sebenarnya bukan sekolah formal seperti yang SMP, SD, SMA gitu ya. Jadi ini lebih ke komunitas belajar. Kumpulan dari anak-anak orang tua yang ingin belajar untuk membuat hidup itu lebih baik. Saat ini lokasinya di Dusun Wintaos, Desa Girimulyo, Kecamatan Magelang. Inisiasi prosesnya itu memang tidak bisa instan ya. Jadi prosesnya itu sudah dimulai 7-8 tahun yang lalu. Nah, jadi dimulai sekitar anak-anak itu mulai usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun dan sekarang mereka sudah 15 sampai 18 tahun. Tidak remaja. Anak-anak baru yang masih ada yang SD. Saat ini ada sekitar 17-an anak yang masih bertahan, masih belajar. Ini yang kayak gini, jadi dia pecah-pecah kayak gini terus dalamnya udah mati banget ya ini. Kalau musim kering itu memang kayak gini, jadi udah kelihatan tanah yang baik dan tanah yang baik. Jadi kalau pecah-pecah kayak ini udah rusak, udah mati. Ini udah keras sekali loh, udah kayak batu sebenarnya. Aktivitas manusia yang padat terkadang melalaikan waktu tidur untuk beristirahat. Kekurangan tidur dapat mempercepat timbulnya berbagai macam penyakit. Bukan kuantitas, namun kualitas tidur yang perlu diperhatikan agar daya tahan tubuh lebih maksimal. Terima kasih kepada Ocean Springbed yang telah bersama The ITV dalam kepedulian terhadap bidang kesehatan. September ceria. Khusus di bulan ini, Kreasi Dapur Sehat sudah menyiapkan berbagai macam menu yang mudah dibuat. Rasanya enak banget. Kita masak sampai benar-benar dia warnanya merah sekali. Saksikan tayangannya hanya di Kreasi Dapur Sehat setiap Sabtu jam 8 pagi di The ITV. Ini tuh namanya kebun kita, kebun kebanggaan, dimana kita bisa bekerja sama di sini, bisa nanam-nanam bareng di sini, bisa kumpul-kumpul bareng di tempat ini, seluas gini kita ada. Alhamdulillah udah senang banget. SP itu sebenarnya nggak punya ini ya, nggak punya ladang, nggak punya sawah, jadi kita cuma dibutuhin dan didukung oleh orang tua. Jadi bisa kalau yang ini punya saya, jadi orang tua saya udah meminjamkan saya ini ladang untuk ditanam karena di musim kering ini nggak ada yang nanam, jadi cuma dibiarin aja begitu aja. Ini awalnya dari tanah biasa, lempengan gitu. Sebenarnya ini udah mati, cuma kita usaha untuk tanah yang biar subur dengan cara kita buat kompos, lalu kita kasihkan kompos itu. Jadi beberapa karung ya, ini sekitar 3-5 karung itu satu bidinan. Jadi kita harus berusaha membuat kompos itu sekitar 1 ton untuk semua bidinan ini, itu sekitar 1 ton. Dan setelah itu kita nyari batu-batu, diangkat satu persatu, kita susun seperti ini. Sebenarnya ini kreasi kita ya, maksudnya kalau misalkan mau bentuknya yang gimana-gimana gitu udah terserah kita, tapi lebih enaknya yang kayak gini. Di sini ada bayam, ada rosella, ada kangkung, ada pare, ada kacang. Ini serainya ini untuk mencegah agar serangannya itu takut kayak gitu. Ini serai
terus juga ada bayam, ada telek-telekan seperti itu. Jadi yang nanamnya itu apa ya, untuk yang kita makan lah sehari-hari gitu. Jadi kita nggak beli nggak apa. Kalau yang ini buat kita minuman, ini juga bisa buat minuman. Sebelah sini mungkin agak besar ya, dari di sini lebih subur daripada yang di situ. Ini ada ya jerami, itu buat mulsanya. Jadi kalau kita misalkan nyiram, terus kita taruh kayak gini di sini, jadi dia ada sangat apa ya, kayak airnya itu ada di sini gitu, buat setiap hari kita nyirami. Nah yang ini tomatnya udah berbuah seperti ini, jadi kita senang sekali waktu kalau misalkan buah kayak gini udah senang banget. Ini kita tanam ini pare. Jadi untuk menghemat air dan tidak apa ya, tidak oyong-oyong nyiram di sini. Jadi kita punya ide, ya udahlah kita buat lubangin kayak gini daripada cuma jadi lubang kosong. Kemudian kita gali, terus kita kasih pupuk sedikit, terus apa yang kita tanam. Ini bekas kayak gini, pohon pisang kayak gini. Jadi dianya itu apa ya, batangnya. Jadi kalau misalkan ini dipotong, terus hasilnya kayak gini. Ini yang kayak gini, jadi dia pecah-pecah kayak gini. Ini batangnya udah mati banget ya ini. Kalau musim kering itu memang kayak gini. Ini udah keras sekali loh. Udah kayak batu sebenarnya, udah keras gitu. Ini subur banget kayak gini itu. Ini mungkin beda ya, warnanya pun beda. Ini udah ada kompos, udah ada pupuk, jadi dia ini udah subur. Kayak gini udah mati, udah keras banget. Tapi kalau ini masih lembut, terus bisa di ini ya. Kalau ini udah nggak bisa. Makanan dari berbagai singkong, bisa menanam. Senangnya itu menanam, Mbak. Bisa dipanen, bisa tumbuh, itu senang banget. Semangat lagi, semangat ke sana. Kami semua berharap itu adanya ST, semoga bisa kami juga mendapat pelajaran bagaimana cara mengolah tanah yang baik, bagaimana menanggulangi tanaman seperti ini secara alami tanpa kimia. Jadi ya kalau kami tuh malah memandang petani itu pekerjaan yang bagus ya. Terus ya kalau misalkan nggak ada petani, Kalau mereka yang majalahnya mungkin nggak tahu tentang dalamnya petani penyakit membuat kompos kayak gini, kan mungkin dia belum tahu dalamnya. Jadi kalau saya semangat gitu. Jadi kalian bangga gitu enggak. bisa ngasih tangan jadi ngolah lahan bangga. Enggak. Olahnya kayak gini sih.
media untuk membuat kompos. Selain kita membutuhkan daun, juga kita membutuhkan ini rabok kandang yang dari kambing atau dari sapi juga bisa. Itu untuk membuat kompos. Jadi selain ini juga kita membutuhkan mol. Terus nanti kita aduk jadi satu. Satu itu hasil ini, ya semacam kotoran dari kambing itu loh, Kak. Sekarang cara pembuatan kompos. Ini daun-daunnya tadi yang kecil-kecil, daun-daunan, ya daun kering, harus kering. Ini kasih air terus dikasih mol. Terus molnya tadi yang dikasih air tadi disiramin di ini daun-daun tadi yang ada sama pupuk. Ben subur. Dan sekarang ini adalah proses penyiraman. Biasanya kita nyiram itu pakai air saluran dari pam. Karena pamnya mati, sebelum pamnya mati itu kan kita juga berusaha untuk mengumpulkan air dari pam yang sebelumnya mati. Terus kalau misalnya air pamnya, saluran pamnya mati, terus ditong dan nggak ada air, biasanya kita itu ambil airnya di telaga, padahal itu jaraknya hampir 1 kilo. Kita pakai botol bekas ya, Mbak. Botol bekas ini kan fungsinya untuk menyimpan air juga, biar hemat, biar nggak boros air. Kan di sini juga sulit air. Di sekolah pagesangan maupun saat masih menjadi sukarelawan di proses pendidikan yang manusiawi punya prinsip-prinsip. Di antaranya misalnya proses pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kondisi desanya, kontekstual, tidak boleh tercerabut dari akar budaya maupun persoalan. Indonesia adalah negara yang mempunyai berbagai sumber kekayaan alam hayati. Lambaian pesona keindahan alamnya melengkapi anugerah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan alam hayati yang kita miliki menjadi sumber penting bagi kehidupan yang harus kita lestarikan. Gunakanlah dengan bijak menciptakan makanan sehat, sekaligus melestarikan makanan tradisional sebagai budaya bangsa. Persembahan Kokomas, ahlinya kelapa. Diangkat dari sebuah kisah nyata, kegagalan, konflik, dan pengalaman hidupnya menjadi pelajaran berharga. Kehilangan anggota tubuh bukan menjadi hambatan hidupnya. Kini telah tersedia DVD original di balik suatu cobaan. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 021 5055 8889 atau kunjungi The ITV Sushi Center, Pantai Indah Kapuk. Jadi gini, bagi saya pendidikan itu adalah jangan dimaknai sebagai ruang belajar yang bernama sekolah gitu. Jadi pendidikan itu luas sekali. Salah satu filsafat pendidikan yang saya percaya adalah pendidikan itu harus memanusiakan manusia. Artinya pendidikan melalui proses belajar yang dilaluinya, dia harus mampu memecahkan masalah dalam hidupnya. Dia sekolah formal tinggi, tapi tidak mampu mengatasi kesulitan dalam hidupnya, bisa jadi pendidikannya gagal. Kami tidak ingin anak-anak itu menjadi orang-orang yang tercerabut dari akar budayanya. Kalau dia berada di situ, berarti dia menjadi bagian dari masalah itu. Dan seharusnya dia menjadi solusi dari masalah yang ada di situ, di sekolah pagesangan maupun saat masih menjadi sumber pemerintahan. Di proses-proses pendidikan yang manusiawi punya
prinsip-prinsip. Di antaranya misalnya proses pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kondisi desanya, kontekstual, tidak boleh terserabut dari akar budaya maupun persoalan. Gitu. Tema belajarnya harus itu, satu. Terus kemudian proses-proses pembelajarannya itu juga harus diselenggarakan secara dialogis, bukan monologis. Tidak boleh transfer ilmu saja, tapi setiap siswa, setiap pelajar itu harus menemukan ilmu baru dari proses mengalami. Nah, ini tepung gaplek ini mau diolah menjadi tiwul. Nah, ini kan masih dalam tepung, nanti akan menjadi sebuah tiwul dan enak. Tepung ini nanti, tepung gaplek nanti kita buat seperti adonan. Nah, nanti kita kasih air sedikit demi sedikit, nanti kita jadikan seperti adonan berupa seperti pasir itu. Nah, jadi kan nanti ini kita kasih air akan menggumpal seperti pasir. Nah, nanti ini juga bisa berubah warna menjadi lebih coklat ya, ini kan terlalu putih. Nah, setelah sudah menggumpal seperti pasir, kemudian kita kukus di dandar. Kita kukus di dandar kurang lebih 15 menitan itu udah bisa dinikmati. Kalau kuno sih enggak, sebenarnya tuh malah kami bangga gitu loh Mbak dengan apa yang, jadi kami tuh makan dengan hasil yang kita tanam sendiri gitu kan, lebih bangga. Jadi nggak perlu mengeluarkan apa ya dana kayak gitu kan, juga lebih hemat gitu kan. Kami kalau mau dibilang kuno sih kami nggak ngefek gitu, karena ini sudah menjadi kebiasaan kami makan tiwul kan sudah terbiasa ya. Kira-kira setelah 15 menit maka tepung gaplek tadi akan berubah menjadi tiwul. Nah, bentuknya seperti ini, coklat dan pulen. Ini namanya tiwul. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tiwul gurih ya, itu rasanya gurih. Nah, setelah seperti ini sudah kita tinggal angkat dan kita apa ya? Kita ratakan supaya cepat dingin. Dan seperti ini. Pagi ini kita akan membuat pembibitan. Pertama kita menyiapkan tanah, terus kita ini menyiapkan apa ini wadah besek, terus ada mol, terus ada biji-bijian yang kita tanam nanti buat bibitnya. Sudah kok ya. Nah. Ya, nah. Kayak marah kan ya, Mbak? Ya, sembatin di situ. Ini juga seperti ya. Ya, pilih kulit apa? Nah, dari benang di kalung. Lo pesek. Ketika sekolah Pagesangan mampu membuat anak-anak ataupun para pelajar di situ berpikir tentang desanya, berpikir tentang lingkungannya, bahkan melakukan sesuatu untuk solusi yang sifatnya solutif bagi lingkungan dan desanya. Di situ kami berhasil melakukan pendidikan. Ini biji kangkung. Niki punika biji kangkung sing sampun ditandur. Niki naminipun pembibitan. Ini pembibitan secang yang kulitnya merah itu loh. Ini pembibitan jagung